Shalom, semua kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, warga negara kerajaan Allah. Saat ini mungkin kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda, dengan suasana dan situasi yang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Karena situasi yang ada hari-hari ini sungguh sulit. Ya, tetapi saya percaya bahwa berkat Natal akan tetap ada buat kita. Ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat itu Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari Bethlehem, ya. Dan di Bethlehem ada sensus yang pertama kali diadakan. Dari tempat tinggal mereka di Nazaret, mereka harus bergerak ke Bethlehem. Dan tepat ketika mereka tiba di kota Bethlehem, maka tibalah waktu untuk Maria bersalin, melahirkan anak, saudaraku, ya, anak laki-laki yang pertama, yaitu Sang Putra Allah. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata situasi yang ada membuat mereka tidak bisa tinggal di penginapan, di tempat yang layak. Tetapi karena kondisi yang ada saat itu, maka mereka harus tinggal di sebuah kandang binatang. Dan ketika mereka masuk tempat itu, maka waktu untuk Maria melahirkan. Dan lahirlah Yesus, Putra Allah, Sang Juru Selamat umat manusia. Saudaraku, di sebuah kandang binatang yang sederhana. Dibaringkan di atas palungan. Palungan itu tempat makanan ternak. Disitulah Tuhan Yesus dibaringkan. Saudara, karena situasi, karena kondisi, semua penginapan penuh, mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang layak untuk mereka tinggal. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka harus tinggal di kandang binatang. Ya, tetapi apa yang terjadi? Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat. Yang pertama, sekalipun mereka harus tinggal di sebuah kandang binatang, melahirkan anak pertama mereka, ya, dan dibaringkan di atas palungan. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di tempat sederhana itu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10-12 dikatakan begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sukacita Natal tidak bisa, saudaraku, dibatasi dengan kondisi situasi yang ada di sekeliling kita. Sekalipun Maria dan Yusuf harus melahirkan anaknya di sebuah kandang binatang dan membaringkan anak mereka, saudaraku dikasihi Tuhan, di atas palungan tempat makanan binatang diletakkan, saudaraku, tetapi tetap dikatakan ada sukacita yang besar. Dan malaikat itu berkata kepada para gembala yang ada di padang pada waktu itu, memberitakan sebuah kabar sukacita buat mereka, dan para malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa ternyata sekalipun tempatnya sederhana, sekalipun tempatnya terpaksa harus dilahirkan di sebuah tempat yang sederhana, tidak seperti pada umumnya, tetap ada sukacita yang besar dirasakan. Bukan soal tempatnya, bukan soal rumahnya, tetapi siapa yang dilahirkan di situ. Mungkin situasi yang ada saat ini, saudara mesti mengurungkan semua rencana-rencana indah bersama keluarga. Bepergian, keluar kota, keluar pulau, berlibur dalam liburan Natal dan Tahun Baru. Saudaraku, mungkin sudah mau rencanakan untuk makan malam di malam Natal bersama keluarga besar di sebuah hotel berbintang, atau mungkin merayakannya dengan orang-orang dikasih, dengan keluarga, dengan handai taulan, merayakan Natal bersama-sama dengan sebuah acara yang dikemas dengan begitu indah. Dan ternyata karena kondisi yang terjadi saat ini, maka semua rencana itu bisa berubah. Tetapi saya percaya ketika kita tahu makna Natal yang sesungguhnya, bahwa yang kita rayakan itu bukan hanya sekedar perayaan Natalnya,
Tetapi siapa yang lahir pada waktu Natal itu, itulah yang membawa sukacita dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin kita harus merayakan di rumah, Christmas at home. Ya, yang pertama sekalipun di rumah bersama keluarga secara terbatas tetap ada sukacita, tetap ada kesukaan yang besar. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin dirayakan di rumah, Christmas kita ini kita rayakan di rumah, Christmas at home. Saudaraku, maka di dalam Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang-orang Majus dari timur yang terkenal dengan orang-orang yang bijaksana, memahami ilmu perbintangan. Saudaraku, dan melihat ada bintang yang bercahaya yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Dan mereka mengerti, mereka paham sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, sesuai dengan ilmu yang mereka telah pelajari, bahwa itu adalah suatu pertanda ada kelahiran dari seorang yang besar. Seorang raja yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan mereka mengikuti bintang itu dan sampailah mereka ke Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir, yaitu yang dilahirkan di sebuah kandang binatang, tempat yang sederhana, dibaringkan di atas palungan, saudaraku dikasih, dibungkus oleh lampin. Semuanya serba sederhana, tetapi sekalipun semua serba sederhana, tetapi ketika kita mengerti bahwa yang kita rayakan itu adalah Tuhan Yesus yang harus lahir dalam hati kita, dalam hidup kita semua, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, maka itu tidak akan bisa membatasi berkat yang Tuhan bisa curahkan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh merayakan Natal dengan sesungguhnya, dengan nilai yang sesungguhnya, saudaraku, makna yang sesungguhnya, bersama dengan keluarga kecil kita, saudara-saudaraku, hanya di rumah, di dalam keadaan yang sederhana mungkin, saudaraku, tetapi Tuhan tetap bisa memberkati, yaitu keluarga rumah tangga kita. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang ketiga, sekalipun kita harus merayakan Natal di rumah, Christmas at home, maka dikatakan di Lukas pasal 2 ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekalipun kita harus merayakan Christmas di rumah dengan sederhana bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, saudara-saudaraku, tidak lagi bisa merayakan dengan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebuah setting perayaan yang megah, yang begitu meriah, bersama handai taulan dan keluarga besar kita, saudara-saudaraku, saling mengunjungi. Tapi sekarang kita harus menahan diri untuk supaya kita semua bisa tetap ada di rumah, tetap sehat, saudaraku dikasih. Tetapi yang ketiga yang kita bisa rasakan sekalipun Christmas at home, yaitu kita tetap bisa menikmati cinta kasih Tuhan, ya, tetap bisa menikmati iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun kondisi-kondisi hati ini masih belum berubah, kita masih harus terus bersabar supaya saudaraku kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, bekerja dan melayani dengan semakin maksimal. Sekalipun ada COVID-19 seperti ini, maka selama kita bisa menjaga dengan disiplin protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sudah laksanakan dengan disiplin mungkin ketika sedang berada di rumah, ataupun mungkin ada di luar rumah, sedang berpergian dengan keluarga, berlibur bersama keluarga, saudaraku, beraktivitas di luar rumah, saya percaya kita bisa tetap sehat. Selama kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, demikian juga ketika kita juga disiplin menjaga pertumbuhan kerohanian kita, iman kita, sekalipun kita harus ada di dalam rumah terbatas dengan segala kegiatan kita, merayakan Natal di rumah, Christmas at home, saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah lakukan 3M. Supaya sekalipun kita merayakan Natal di rumah bersama keluarga kecil kita, Christmas at home, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tanpa pesta pora, tanpa semua perayaan-perayaan yang meriah, tanpa semua makanan minuman yang begitu menarik hati, tanpa mungkin dengan baju-baju baru, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita merayakan dengan esensi Natal yang sesungguhnya seperti yang saya sampaikan tadi, maka saya percaya kita pun akan menikmati lawatan Tuhan dan berkat Tuhan terjadi. Tetap jaga 3M supaya iman kita terus bertumbuh.
sekalipun kita harus merayakan Christmas at home. Yang pertama, yang pertama, mengucap syukur. Amin. Apapun situasinya tetap mengucap syukur. Karena kita tahu dengan mengucap syukur maka kita akan melihat sungguh Tuhan itu baik dan pertolongan Tuhan akan tetap terjadi di dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, mengasihi, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku, sekalipun kondisi kita seperti ini, maka ketika kasih kita tetap terpelihara, itulah kasih yang teruji. Kasih yang disertai dengan pengorbanan itu akan menjadi kasih dengan kualitas yang tertinggi, kualitas yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, sekalipun kita harus merayakan Christmas at home, merayakan Natal di rumah dengan situasi yang seperti ini, maka saya mau berdoa buat saudara semua, mengencourage saudara, menyemangati saudara, teruslah maju, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. 3M, mengucap syukur, mengasihi, dan terus maju bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan bisa tetap menikmati berkat Natal, sukacita Natal, ya. Sekalipun kondisi seperti ini, kita tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua di dalam Natal kali ini, ya. Dan saya ucapkan dari tempat ini, selamat hari Natal 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus, Allah Immanuel itu tetap menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Dari rumah kami yang diberkati di Lembah Pujian Denpasar, kami berdua mengucapkan kepada semua saudara, have a blessed Christmas and a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Tuhan berikan pada kalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin.